Halo guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 12. Karena lagi rame-ramenya film tentang KKN Desa Penari, kali ini gue pengen ngebawain sebuah cerita dari Twitter yang relate sama film tersebut. Yang mana cerita ini udah di likes hampir 64.000 guys, dan udah di retweet sebanyak 13.000 kali. Cerita ini berjudul KKN di Rumah Kosong Klaten. Buat yang pengen baca langsung, nanti gue masukin linknya ke deskripsi ya. Dan sejujurnya, gue belum pernah baca cerita ini sama sekali. Dan di episode yang ke-12 ini, gue pengen kita bareng-bareng baca ceritanya. Kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Penasaran? Langsung aja gue mulai ceritanya. Oke, kita mulai ceritanya. Perkenalkan, sebut saja namaku Sembul. Aku dulu kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Yogyakarta. Pengalaman ini aku alamin ketika menjalani sebuah KKN di salah satu desa di daerah Klaten. Untuk nama desa dan nama orang yang ada di sini akan saya samarkan ya. Sebelumnya saya di sini tidak mempunyai niatan untuk menakut-nakuti teman-teman semua. Yang kuharapkan dari kisahku ini, kalian bisa mengambil hikmah serta manfaat dari pengalamanku ini. Pada tanggal 27 Juli tahun 2019, universitasku mengadakan pembekalan untuk KKN di desa Y. Setelah selesai dari acara itu, kita semua langsung survei lapangan menuju ke desa tersebut. Jarak dari universitas ke desa Y bisa dibilang cukup jauh. Untuk menempuh perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 jam. Sesampainya kita di desa Y, kita langsung menuju ke rumah Pak RT. Dikarenakan rumah yang akan menjadi posko KKN kami, itu jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah Pak RT ini. Setelah tiba di sana, kami bersama Pak RT langsung diajak menuju rumah yang akan menjadi posko tempat kami akan KKN. Untuk tampilan rumahnya sih, memang terlihat agak lumayan horor. Namun saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Pak RT pun menceritakan, katanya rumah yang akan kami tinggali ini ditinggal sama pemiliknya karena ada sebuah pekerjaan yang mendesak sampai 2 bulan ke depan. Untuk gambaran singkat rumahnya, kurang lebih seperti ini. Kondisi rumahnya masih tergolong bagus. Terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, serta aula. Nah, akan tetapi, anehnya, 2 kamar tidur itu tidak boleh ditempati atau dimasuki sama sekali. Tidak lama setelah kejadian itu, aku diajak sama temanku keluar sebentar. Dan dia pun bertanya, "Kamu merasa aneh nggak?" "Iya," dan merinding juga jawabku. Setelah itu, temanku ini, panggil saja dia Zul, aku diminta untuk tidak menceritakan kepada teman-teman yang lain kalau aku merasakan suatu hal yang aneh. Hanya kita berdua saja yang tahu, ucap Zul. Dan KKN pun dimulai. Hari pertama KKN, yang cowok dan yang cewek berantem gara-gara berebut tempat untuk tidur. Ya wajar aja, karena ada 2 kamar dan aula yang nggak boleh ditempati. Karena hanya diperbolehkan memakai 2 ruangan aja, yaitu ruang tamu dan ruangan yang diampit oleh aula dan kamar tidur, akhirnya yang cewek ini tidur di ruang tamu, dan yang cowok tidur di ruangan yang di sebelahnya aula sama kamar tidur itu. Pada awalnya sih nggak berasa begitu horor, akan tetapi perasaan udah mulai beda nih. Nah, seiring berjalannya waktu KKN, mulai banyak kegiatan seperti rapat dengan Karang Taruna, rapat dengan warga, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu, ketika yang cewek-cewek ini lagi makan angkringan di sebelah posko KKN, kita makan di bawah pohon mangga dan duduk di sebuah kursi yang panjang gitu, atau biasanya disebut lincak dalam bahasa Jawa. Pada awalnya, aku udah nggak mau makan di situ, karena emang, kata si Zul, aku nggak dibolehin nih untuk makan keluar malam-malam. Tapi karena aku merasa kasihan sama teman yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk ikut makan keluar pada malam itu. Saat minuman datang, aku mulai merasa merinding. Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atas kepalaku, dan lama-lama ada yang bisik-bisik di telingaku. Sejauh itu aku masih mencoba tenang, dan gak lama setelah itu kecium bau semerbak bunga. Aku menanyakan kepada temanku, apa mereka mencium wangi bunga atau enggak? Dan anehnya, mereka dengan kompak menjawab tidak. Setelah itu aku langsung menelpon Zul untuk menjemputku saat itu juga. Sampai di posko KKN,
Zul langsung menanyakan kepadaku, "Ada apa?" Tapi aku di sana menjawab, "Nggak ada apa-apa kok." Akan tetapi si Zul ternyata udah tahu apa yang aku alamin pas aku lagi di angkringan tadi. Dan akhirnya aku menceritakanlah apa yang aku alami ketika di angkringan tadi. "Kamu itu sensitif, makanya kalau disuruh di rumah aja nurut," kata Zul. Hari-hari selanjutnya aku makin parno. Kalau duduk sendiri harus ada teman yang nemenin. Nah waktu itu ketika sekitar jam 10 malam, aku dibangunin sama temanku. Panggil aja Tiara. Dia minta temenin untuk bikin Indomie. Padahal dapurnya itu serem banget. Waktu dia bikin mie, aku ikutan bikin kopi. Nggak lama pas dia nyalain kompor, tiba-tiba lampu dapur itu meredup dan kemudian mati. Gara-gara kejadian itu akhirnya Tiara sama aku nggak jadi bikin mie dan kopi. Keesokan paginya aku dan Tiara kepo lah. Kita mencoba menghidupkan kembali lampu dapur yang semalam tiba-tiba mati. Nah, di sini mulai muncul keanehan. Bagaimana enggak? Lampu dapur yang semalam mati, pas kita nyalain lagi, itu nyala bener-bener terang banget. Nah, terus malamnya, aku mengajak Zul untuk pergi rapat di kecamatan. Waktu pulang, aku mampir ke angkringan. Sekalian aku mau menceritakan ke Zul tentang kejadian yang aku alamin di dapur semalam. Karena kalau nanti aku ceritanya di posko, takut teman-teman yang lain malah ikut ketakutan. Saat itu aku menceritakan kejadian aneh yang aku alamin ketika aku bikin mie bersama Tiara. Dan si Zul juga menceritakan kalau semalam dia tidur cepat karena dia melihat ada simbah-simbah yang lagi duduk di teras. Gak lama aku lagi duduk di angkringan, tiba-tiba kayak ada yang ngelemparin aku batu disertai angin yang kencang banget. Padahal awalnya gak ada apa-apa. Akhirnya si Zul mengajakku untuk pulang ke posko. Dan ketika perjalanan pulang, si Zul ini ngomong, "Besok kalau mau cerita-cerita, jangan pas malam-malam, siang-siang aja. Karena kayaknya ada yang ikutin kita." Ngomong-ngomong, lampu yang ada di dapur itu memang sedikit aneh. Jadi kalau malam itu suka mati sendiri, sementara kalau siang itu normal-normal aja. Padahal lampu itu udah diganti sebanyak 3 kali, dan harusnya normal-normal aja dong. Beberapa hari kemudian, ada acara rapat di dusun. Dan juga hari itu bertepatan dengan waktu mengirimkan data ke DPL. Mau nggak mau, harus ada yang ditinggal di posko untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang pada akhirnya, aku dan temanku, sebut saja Dea, yang berada di posko pada malam itu. Pada malam itu, kerasa tidak seperti biasanya. Biasanya di sekitar posko kami itu ramai lalu lalang orang. Entah mengapa malam itu terasa aneh. Namun kami tetap stay, walaupun lama-lama merinding juga. Gak lama setelah itu, si Dea ini mutar selawatan dan tiba-tiba mengajak ke dapur untuk mengambil minum. Saat itu aku bilang, "Nanti aja ya, sekalian nunggu teman-teman yang lain balik dulu aja." Tiba-tiba PRT ini lewat dari jalan samping posko. Beliau menyapa kami dan sekaligus bertanya, "Kok cuma berdua aja mbak?" Terus dijawab sama Dea, "Iya pak, kita lagi ngerjain tugas." Tanpa berhenti dan mampir untuk singgah, Pak RT langsung jalan gitu aja setelah menyapa dan menanyakan hal itu kepada kami. Aku pun langsung ngomong ke Dea, "Kok tumben ya Pak RT nggak mampir?" Terus aku berpikir, oh mungkin karena di posko nggak ada anak cowok, jadi Pak RT nggak mampir tuh, langsung pergi gitu aja. Tak berselang lama, Pak RT tiba-tiba mengirimkan sebuah foto ke HP-nya Dea dan betapa terkejutnya kami berdua. Ternyata di belakang kami duduk itu di dalam posko ada sebuah asap. Padahal nggak ada yang lagi bakar-bakar sampah ataupun merokok pada saat itu. Setelah melihat kejanggalan itu, aku sama Dea langsung baca-baca ayat kursi sambil nungguin teman yang lain ini balik. Hari selanjutnya, ya lebih tepatnya beberapa hari menjelang KKN ini usai. Aku ini diajak Zul pergi, dan si Zul ini lalu menceritakan apa aja yang dia alamin selama dia menjalani KKN ini. Akan tetapi responku ya biasa-biasa aja, walaupun agak sedikit merinding. Singkat cerita, pas aku udah sampai lagi di posko, kami lagi mau mandi tuh. Akan tetapi, aula dan kamar mandi ini bersebelahan, dan hanya dibatasi oleh pembatas bambu gitu. Dan pada saat itu, pembatas bambunya ini terbuka. Saat itu aku memanggil Zul untuk segera memperbaikinya. Setelah diperbaiki, aku langsung bergegas mandi. Setelah aku selesai mandi, si Zul ini manggil dan tiba-tiba ngomong, "Besok mandinya di kamar mandi yang depan aja ya, alias kamar mandi milik warga," ucap Zul. Setelah mendengar Zul ngomong kayak gitu, aku langsung bertanya, "Emang kenapa?" Jadi ternyata pas si Zul ini lagi ngebenerin pembatas bambu itu, tanah samping udaranya sedikit berbeda di sana. Dan ada pula simbah-simbah yang dulu kulihat pas awal mulai KKN. Hari berikutnya, aku makin kepo banget dengan rumah yang aku tinggalin itu. Akan tetapi, aku belum mulai mencoba untuk mencari tahu. Pikirku, ya aku nikmatin dulu aja deh. Malamnya, teman-temanku yang cowok ini pada nekat
untuk masuk dan tidur di dalam kamar yang dilarang tadi. Lama-kelamaan, mereka ini mulai ngelunjak, mulai melanggar aturan dan larangan yang udah disampaikan ketika awal mulai KKN dulu. Teman-temanku yang cewek juga ikut masuk ke dalam aula yang semula nggak boleh dimasukin. Dengan alasan kepo aja katanya. Aula kok nggak boleh dimasukin, ucapnya. Wow, gila. Waduh, merinding gue bacanya. 2 hari kemudian, temenku yang cowok, yang dia tidur dalam kamar yang dilarang itu, pas ketika dia tidur di luar ruangan, tiba-tiba dia ditarik ke dalam kamar. Kejadian itu mirip banget kayak di film-film horor, kayak ketarik gitu katanya. Setelah kejadian itu, si Zul ini mengajakku untuk keluar. Gimana nih? Udah ada 2 korban. Dan pas itu, si Zul ini bilang, ternyata posko KKN kita itu diampit sama 2 tanah suci. Apaan sih? Ucapku. Lalu si Zul ini teriak, makam. Besok sajalah aku kasih tahu, ucapnya. Keesokan harinya, di saat Zul ini pengen ngasih tahu apa yang dia omongin kemarin, tiba-tiba di depan posko kami itu ada orang yang meninggal. Pikirku kok bisa pas banget ya. Akhirnya setelah itu terjawablah apa yang dimaksud sama si Zul. Posko kita ini terampit oleh 2 tanah suci. Yang membuatku heran, gak habis pikir, malamnya di sebelah makam itu malah ada acara dangdutan. Padahal pada umumnya ya, kalau misalkan ada orang meninggal kan biasanya diadain acara tahlilan. Malah di sini diadain acara dangdutan. Keesokan harinya, anak dari pemilik angkringan itu melahirkan. Dan malamnya ada acara dangdutan juga. Memang aneh, tapi udah menjadi sebuah tradisi di sini katanya. Dan waktu acara dangdutan itu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menyuruhku untuk main ke rumahnya. Keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, aku jalanlah ke rumah ibu yang semalam menyuruhku untuk main ke rumahnya. Pas waktu di rumah ibu itu, aku ditanyain begini, Mbak, ngerasain hal yang aneh nggak ketika tinggal di rumah itu? Lantas langsung ku jawab, lumayan Bu. Lalu aku bertanya lagi, sebenarnya ada apa ya Bu? Terus ibu itu ngomong, mau aku ceritain Mbak. Ibu itu langsung menceritakan semuanya. Dan terungkaplah suatu kebenaran yang membuatku tercengang. Ternyata rumah yang kami tempati itu, yang menjadi posko kami KKN, sudah tidak ditinggali sampai 20 tahun lebih. Udah lama kosong ternyata. Dulu rumah itu milik simbah siapa gitu. Terus anaknya yang menempati rumah itu sekarang tinggal bersama istrinya. Dan selama itu rumahnya dibiarkan kosong. Lah katanya Pak RT, rumah itu udah ditinggal sama pemiliknya selama 2 bulan Bu. Makanya kita disuruh tinggal di situ, ucapku kepada ibu itu. Kalian itu dibohongin Mbak. Ya wajar aja kalian merasakan hal yang aneh selama kalian tinggal di rumah itu. Oh iya, kemarin temannya Mbak ada yang sakit kan? Mungkin itu karena yang punya rumah ini gak terima kalau Mbak dan teman-temannya itu menempati ruangan yang gak boleh ditempatin. Pada saat itu aku hanya bisa menelan ludah mendengarkan cerita dari ibu itu. Selanjutnya ibu itu menyuruh kami untuk pergi ke rumahnya ibu yang punya angkringan di belakang posko KKN kami. Aku disuruh nanyain ke sana aja katanya. Karena rumah yang kita tinggalin itu ternyata dititipin sama ibu yang punya angkringan ini. Setelah selesai berbincang, aku lalu pulang ke posko dan mengajak Zul untuk pergi ke rumah ibu pemilik angkringan itu. Ternyata benar, rumah itu udah kosong selama 20 tahun. Dan temanku yang diseret masuk ke dalam kamar itu akhirnya disuruh minta maaf ke makam karena udah melanggar aturan yang udah dibuat sebelumnya. Malamnya, kita di posko melakukan evaluasi sebentar. Dan si Zul memberitahu kalau besok kita akan ada acara ke makam. Pada kagetlah tuh teman-teman. Namun si Zul ini menjawab, gak apa-apa kok, silaturahmi aja kita. Setelah evaluasi malam itu, anak cowok ini gak tahu nih tiba-tiba pergi kemana. Dan tinggallah anak cewek yang berada di posko. Ada yang masuk ke dalam kamar dan ada juga yang di luar ruangan. Ya, menikmati masa-masa akan berakhirnya KKR. Kita cerita-cerita tuh sambil main Uno. Gak lama, tiba-tiba kursi yang ada di depan bergerak dengan sendirinya. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung masuk ke kamar. Nah, temanku ini menyuruh pada anak-anak cowok untuk segera pulang. Dan langsung pulanglah tuh mereka. Di saat mereka pulang ke posko, anak-anak cowok ini bertanya, kenapa sih tiba-tiba disuruh pulang? Temanku ini menceritakanlah apa yang terjadi. Si Zul ini tiba-tiba ngechat kalau ternyata tadi ada simbah lagi duduk di kursi. Dan dia ngerasa keganggu karena kalian pada berisik katanya. Dan aku hanya menjawab, oh ya udah, berarti firasatku benar. Sore di hari berikutnya, kita pergilah ke makam. Dan setelah pulang dari makam, kita semua mampir tuh ke rumah ibu yang punya angkringan di belakang posko. Di sana, si ibu menceritakan kepada kita semua kalau rumah itu memang ternyata udah kosong selama 20 tahun. Dan selama ini masih ditempatin sama simbah dan dijagain sama dia katanya.
Makanya banyak peraturan yang dibuat di sana, dan jika kita melanggar, kita akan terus digangguin. Dan ternyata ibu-ibu itu tahu semua apa yang udah kita alamin. Sebenarnya ada satu aturan lagi. Kita ternyata tidak boleh tidur lewat dari jam 10 malam. Soalnya mengganggu jam istirahatnya si Mbah ini. Kalau kita tidur lewat dari jam 10 malam, pasti salah satu dari kita akan digangguin. By the way, maksud dari si Mbah ini adalah sosok yang tak kasat mata ya. Soalnya aslinya si Mbah ini udah meninggal. Sekian, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah yang barusan. Oke, jadi itu dia guys ceritanya KKN di rumah kosong di daerah Klaten. Jadi, gimana ya? Memang bener loh. Kalian itu, kalau misalnya kalian pergi ke suatu tempat, jangan pernah sompral, jangan pernah meremehkan sesuatu. Kalau kalian kalau kalian tinggal di suatu daerah dan di daerah itu kalian dilarang melakukan A, dilarang melakukan B, C, D dan E dan seterusnya, kalian wajib banget ngikutin aturan tersebut. Karena namanya kalian pendatang dan kalian bukan asli orang situ, pasti orang situ tuh udah pada tahu gitu loh, apa yang terjadi, apa yang dimaksudkan, larangan ini nih untuk apa. Jadi ya kita sebagai pendatangnya harus ngikutin aja. Jangan pernah sombong, nggak percaya gue tahayul atau gimana. Buktinya banyak banget guys. Dan gue sejujurnya pernah ngalamin hal itu. Ya itu di luar dari cerita inilah. Gue nggak pernah KKN sih sebelumnya. Tapi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, jangan pernah meremehkan sesuatu aturan ataupun adat di suatu tempat. Karena larangan dan adat itu dibuat pasti ada alasannya. Dan untuk keselamatan kita semua, kita wajib banget untuk ikutin dan patuh dari larangan dan adat-adat tersebut. Oke guys, sampai sini dulu Donor episode ke-12. Oh ya, buat kalian yang pengen ngirimin cerita horor kalian, bisa banget kalian kirim ke email gua yang akan gue cantumin di deskripsi. Atau kalian pengen menjadi pendonor, narasumber, ceritain langsung kejadian horornya, bisa banget. Langsung aja nanti DM ke Instagram gue yang akan gue masukin ke deskripsi. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you so much for watching. Bye-bye.